Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menggerakkan Hati Mencintai Tuhan. Mengasihi atau mencintai Tuhan itu sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti beruntung, diberkati, dilindungi, bahkan pasti diangkat Tuhan dalam kemuliaannya. Roma 8 ayat 28 menyiratkan akan hal ini, di mana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang seperti robot dan dikendalikan dengan remote control, bukan. Manusia mengatur dirinya sendiri dan memiliki kehendak bebas. Coba kalau seseorang di dalam keputusan, tindakan, nasib, dan takdirnya ditentukan oleh sesuatu dari luar dirinya, bukankah ia tidak perlu bertanggung jawab, saudara? Itulah sebabnya hal mengasihi Tuhan adalah hal yang ada di dalam otoritas atau kedaulatan masing-masing individu. Ini sangat penting kita mengerti. Maka tidak berlebihan kalau berulang-ulang Alkitab menuliskan bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Salah satunya dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 dikatakan demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini berarti manusia memiliki kehendak bebas yang mana setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatannya sendiri sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dengan kalimat lain, nasib manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan ditentukan faktor eksternal atau faktor dari luar dirinya. Sedangkan yang namanya hati itu ada dalam wilayah atau kendali individu. Di sini manusia diberi kedaulatan oleh Allah untuk mengatur dirinya dan menentukan nasibnya atau menentukan keadaannya. Di sisi lain, Allah yang memiliki kedaulatan pasti akan menegakkan keadilannya. Di dalam kedaulatannya, Ia menetapkan tatanan, aturan, bahwa manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Begitu, saudara. Jadi, mau mengasihi Tuhan atau tidak, itu bukan tergantung atau ditentukan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan, tetapi tergantung dari manusia itu sendiri. Tuhan itu berintegritas atas keagungan kepribadiannya. Tidak mungkin Tuhan memaksa seseorang untuk mencintai dirinya.
Manusia saja yang bermoral dan berintegritas pasti tidak akan memaksa orang lain untuk mencintai dirinya. Tapi kalau sampai ada orang yang memaksa orang lain untuk tunduk, menghormati dirinya, memuji dirinya, mencintai dirinya untuk kepentingannya atau untuk menyenangkan hatinya, bisa dipastikan orang itu jahat, lalim, kejam. Orang yang begitu pasti tega menjatuhkan orang lain demi mencapai apa yang menjadi tujuannya. Allah tidak mungkin begitu. Dia tidak akan pernah memaksa kita untuk mencintainya. Jadi, kalau kita mau mencintai Tuhan, kita sendiri yang harus menggerakkan hati untuk mencintai Tuhan. Ini sejatinya prinsip yang sangat penting. Kita mau mengasihi Tuhan atau tidak, tergantung kita sendiri. Kita sendiri yang putuskan. Kita berhak memilih kepada siapa kita melabuhkan cinta kita. Jadi, kalau firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, pengertiannya kita harus menggerakkan hati kita untuk mencintai Dia. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan Allah, barulah kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara, untuk mengasihi Tuhan sampai matang atau dewasa, itu merupakan proses yang bertahap. Jadi, jangan sampai kita pasif dan berhenti menggerakkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Maka kuncinya yang pertama, kita yang menggerakkan. Yang kedua, gairah itu harus kita dewasakan. Pertanyaannya, sudahkah kita menggerakkan cinta kita kepada Tuhan? Sebab di sekitar kita banyak objek yang mempesona dan merangsang kita untuk membangkitkan cinta kita kepada apa yang ada di sekitar kita. Juga masalahnya, kita sudah terlanjur ada dalam percintaan dunia. Irama jiwa kita sudah tercemar oleh virus dunia. Impuls atau rangsang pesona dunia terlanjur memikat hati kita. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, cinta Bapa tidak ada pada orang itu. Ini berarti ruangan cinta untuk Bapa tidak ada lagi, karena ruangan cintanya telah terisi untuk dunia. Maka sesungguhnya hati kita harus kita bekukan untuk dunia dan kita lumerkan untuk Tuhan, supaya kita tidak lagi mencintai dunia, tetapi kita bisa mencintai Tuhan saja. Kita bisa menggerakkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita harus menggerakkan hati kita untuk mencintai Tuhan, supaya saat kita meninggal dunia, kita dibawa ke rumah abadi. Setelah itu baru kita memasuki dinamika mengembangkan cinta kita itu, supaya cinta kita matang dan dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.